Halo, gue Aris. Ini adalah sebuah video sesuai janji gue di video sebelumnya, yaitu di video gue bikin sebuah dompet kulit handmade buat tantangan gue sendiri, dimana prosesnya benar-benar dari sebuah lembaran kulit, terus gue proses, gue potong, gue jahit, dan lain sebagainya dijadikan sebuah dompet yang berfungsi. Ini dompetnya yang di sini nih. Dan ini di video kali ini gue pengen jelasin tentang opini gue terhadap dompet yang gue bikin sendiri ini dan dibandingkan dengan dompet yang sebelumnya gue gunakan, yaitu ini dompetnya. Ini adalah dompet dari Revolt Industry yang memang bisa dibilang ini dompetnya dijual secara umum dan sangat profesional dijualnya. Memang kalian pun bisa beli dompet ini. Akan gue bandingkan dengan dompet yang gue bikin sendiri. Langsung aja kita masuk ke hal-hal apa aja yang mau gue sharing di sini. Jadi sebenarnya ini sangatlah subjektif, dimana seperti yang gue bilang di video sebelumnya, kalau memang gue itu sangatlah tidak terampil dalam hal kerajinan tangan, sehingga hasilnya seperti ini. Sebelumnya gue pernah bikin dompet ini juga, sebelum bikin video itu 2 kali sih, sama ini yang 3 kali berarti. Dan memang sebenarnya ini yang paling bagus sih daripada 2 percobaan yang sebelumnya gue lakukan. Hanya saja memang karena gue memang orangnya aja tidak begitu terampil, jadi serapi-rapinya atau sebagus-bagusnya dompet hasilnya ini pun ya nggak serapi-rapi banget juga gitu loh. Kalau dibandingkan dengan dompet yang sebelumnya gue gunakan, jauh lah kelihatan bedanya. Jadi mungkin kalau kalian adalah orang yang jauh lebih terampil dari gue dan kalian mengikuti proses yang gue lakukan dengan lebih baik gitu ya, mungkin ya ada beberapa hal yang mungkin nggak applicable atau lain sebagainya. Cuman di sini gue sharing based dari apa yang gue rasakan aja. Keuntungan yang pertama kali gue pengen bilang mungkin dari segi biaya atau cost produksi dari sebuah dompet kulit ini. Kalau misalkan asumsinya kalian sekedar mau bikin sebuah dompet kulit yang berfungsi, sebenarnya nggak mahal-mahal banget kalau mengikuti proses video yang gue lakukan sebelumnya. Hanya saja dengan asumsi kalian punya waktu renggang, dan asumsi lainnya, kalian tidak melakukan banyak kesalahan yang bikin jadinya boros bahan baku. Jadi ini asumsinya efektif banget nih ya kalian melakukannya, ya bisa dibilang nggak begitu mahal untuk proses untuk bikin sebuah dompet kulit ini. Hanya saja di saat yang bersamaan juga, ada beberapa barang-barang, item-item yang kalian nggak bisa beli ya khusus untuk bikin sebuah dompet. Contoh, di sini kan ada jahitan ya, dimana jahitannya itu kalian butuh benang. Ya kalau gue sih kemarin beli benangnya itu 1 gulung, dimana 1 gulung itu ya mungkin bisa bikin puluhan dompet gitu ya. Jadi emang dijualnya seperti itu. Sehingga kalau kita ngomongin cost per 1 unit ya iya, cuman pada akhirnya kalian nggak bisa benar-benar beli untuk 1 unit aja. Pada akhirnya kalian perlu membeli barang-barang yang memang diperuntukkan untuk produksi yang banyak gitu loh, karena memang dijualnya seperti itu. Jadi itu sih yang pertama, itu antara kekurangan dan kerugian terjadi di saat yang sama. Keuntungan yang pasti adalah, ini adalah keuntungan yang paling gue suka. Kalau misalkan kalian pakai dompet ini dan kalian lagi sama teman-teman atau orang terdekat kalian, terus ditanya, dompetnya beli di mana tuh? Ini kalian akan sangat pede jawabnya, oh ini dompetnya gue bikin sendiri sih. Itu adalah poin yang menurut gue keuntungan paling mutlak dari bikin dompet sendiri. Sisanya ya gue rasa lebih ke hal-hal lain yang gue notice, seperti ya kekurangan-kekurangan yang kelihatan banget. Karena tadi gue bilang gue orang yang sangat tidak terampil, secara estetik ya dibandingkan dengan dompet yang sebelumnya gue gunakan, beda jauh sih. Kerapihannya dan dari bentuknya juga beda ya. Kalau kerapihannya bisa dilihat di sini jahitan gue banyak yang mencong-mencong juga, dimana kalau gue bandingkan dengan dompet gue sebelumnya jauh lebih rapi. Dan kalau misalkan kita ngomongin proporsi, sebenarnya proporsi panjang dan lebarnya itu gue ikutin ukuran ini waktu bikin polanya kemarin. Hanya saja kalau misalkan kita ngomongin ketebalannya ternyata beda di beberapa bagiannya. Jadi bisa dilihat nih, terutama di bagian card slotnya di sini cenderung lebih tebal daripada card slot yang gue temukan di dompet gue sebelumnya. Hal itu bikin kalau dompet ini awal-awal ya digunakan, waktu dilipat seperti ini, dia tuh agak kebuka sedikit karena untuk bagian card slotnya lebih gendut daripada bagian atasnya gitu loh. Jadi kurang proporsional dalam hal ketebalan. Setahu gue memang kalau secara profesional ya, secara produksi, ada beberapa step di mana kulit-kulit itu ditipisin di beberapa bagiannya ya untuk ya menyempurnakan proporsi ketebalannya. Hanya saja memang itu tidak gue lakukan di video sebelumnya karena memang setahu gue itu butuh equipment dan skill tambahan lainnya yang gue tidak bisa lakukan, jadi ya itu tidak gue lakukan di video sebelumnya yang konsekuensinya yang seperti ini. Jadi ada beberapa bagian yang kelihatannya lebih tebal, di mana bagian lainnya itu
kayaknya lebih tipis. Hal-hal lainnya juga masih menyangkut masalah proporsi, kayak di sini bagian eksteriornya somehow memiliki ketebalan yang sebenarnya harusnya sama sih ya, 1,5 mm, tapi kayaknya dia tuh lebih lembek daripada bagian interiornya yang memiliki ketebalan kulit yang sama juga. Mungkin ini lebih ke karakteristik kulitnya atau bagian-bagian kulit yang gue pakai sih. Jadi hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang sepertinya tidak penting, tapi akhirnya berasa juga setelah dompet ini jadi. Jadi kurang lebih mungkin itu sih kalau gue ditanya ya mengenai kekurangan dan kelebihannya secara kasat mata banget, ya itu. Mungkin kalau kelebihannya yang tadi gue bilang biaya, cuman biaya juga abu-abu sih, kekurangan atau kelebihan terjadi di saat yang sama. Kalau misalkan ditanya beli di mana, kalian bisa dengan sangat bangga bilang bikin sendiri. Kerugiannya secara estetik dan proporsi hasil buatan gue sih ya sangatlah kalah dibandingkan dengan memang yang dijual di pasaran. Selain itu yang gue notice juga, ternyata kalau misalkan kita beli kulit itu dalam jumlah lembaran yang besar ya, itu tuh inkonsistensi dari permukaan kulitnya itu macem-macem banget. Ada yang kayak nggak halus dan lain sebagainya, ada yang kayaknya dipegang kok di sini bagian sini agak lebih kopong, di bagian lainnya lebih padat. Sehingga kalau kita temuin di pasaran ya, kalau misalkan kita ngomongin soal brand-brand yang emang udah established, biasa mereka kan hasil dompetnya, hasil leather goods-nya itu udah yang mulus-mulus banget kan, udah kayak terjamin. Itu gue rasa ya nggak semata-mata kayak step yang gue lakukan, karena proses seleksi dari kulitnya itu sendiri pun pasti lebih ketat daripada yang gue lakukan di video gue. Mengenai estetiknya pun juga pasti dipikirin banget dari desainnya, yang ini kan flat banget kan, kotak, terus udah. Kalau misalkan dompet yang seperti ini, bentuk-bentuknya pasti udah dipikirin banget dan desain yang bisa menunjukkan identitas dari brand tersebut, tapi di waktu yang bersamaan juga tetap tidak melunturkan fungsional dari dompetnya. Setelah gue melewati proses pembuatan dompet ini yang gue videokan, gue makin kesini jadi lumayan paham sih sebenarnya kenapa brand-brand lokal itu banyak banget yang mematok harga ya cenderung bisa dibilang lumayan tinggi. Karena memang proses pembuatannya itu nggak sesimpel itu. Apalagi biasanya ya, kalau misalkan brand lokal matok harganya lumayan tinggi, itu juga menggunakan kulit yang berbeda, bukan kulit yang seperti ini. Karena kulit pun itu ada grade-grade-nya, ada grade A, B, C-nya. Mungkin dari banyak atau kurangnya konsistensinya atau lain sebagainya, kelembutan dari permukaannya dan lain sebagainya, itu ada grade-grade-nya. Dan ketika sebuah brand itu mungkin mematok harga yang relatif cukup tinggi, kesannya, walaupun sekarang gue mikir itu jadi nggak tinggi-tinggi banget sih, karena memang ada harga, ada barang, proses yang dilewatin tuh nggak sesimpel itu, dan harga yang ditawarkan sangatlah worth. Apalagi memang proses produknya aja udah bagus, terus materialnya juga yang top class gitu ya, menurut gue sangat masuk akal sih harganya yang lumayan tinggi. Padahal kalau misalkan di-compare dengan produk leather goods brand luar pun, brand lokal masih cenderung sangat terjangkau sih ya sebenarnya. Dan kayaknya sekarang kalau misalkan ada sebuah brand lokal gitu ya yang lagi ngadain diskon atau lain sebagainya, yang ngejual dompetnya mungkin harganya memang relatif terjangkau, 500.000 ke bawah, terus masih ada orang nih yang bilang, wah kayaknya itu harganya masih agak mahal deh. Masa begitu doang harganya 500.000? Kayaknya gue udah mulai cukup kesel kali ya. Karena prosesnya memang tidak semudah itu, bro. Gue bikin ini dan sekarang ya dengan setelah prosesnya itu gue mulai lebih ngehargain sih, lebih ngerti susah-susahnya gimana tentang proses pembuatan sebuah leather goods. Jadi mungkin hal itu yang mau gue sharing di video kali ini. Oke, gue rasa itu aja sih video sharing dan opini gue tentang dompet yang gue bikin sendiri ini. Sebenarnya harapannya ya dari video kemarin dan video ini adalah lebih ke membuka mata sih. Walaupun kesannya bikin sebuah dompet yang berfungsi aja itu sederhana, dan gue pun orang yang tidak terampil aja bisa melakukan itu, tapi di sisi lain ternyata bikin sebuah dompet yang berfungsi dan bagus itu tidak sesederhana itu. Jadi bisa dibedakan ya, dompet yang memang berfungsi aja dan dompet yang berfungsi dan memang bagus gitu loh. Itu adalah dua hal yang berbeda. Sehingga gue harap di video ini dan sebelumnya yang gue bikin videonya yang sekedar bikin dompet yang berfungsi aja itu udah rumit banget, kalian bisa ngerti kenapa ada sebuah dompet yang memang berfungsi dan bagus yang dipatok dengan harga yang relatif cukup tinggi ya. Semoga kalian bisa ngerti tentang value dari produk tersebut. Buat kalian yang pengen kasih gue kritik, saran, komentar, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa follow Instagram gue @shumarlin. Gue rasa itu aja video kali ini. Thank you buat udah nonton. Sampai jumpa di video-video gue yang lain.